Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 6A05, kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam pertemuan 6 mengenai materi negara dan warga negara. Adapun kelompok kami terdiri dari Siti Eka Zahrianti, Novi Wulandari, dan Tarisa Adinti. Saya Novi Wulandari akan menjelaskan pengertian mengenai negara. Negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari sekumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Dengan terbentuknya negara perlu memerlukan memiliki pemerintahan yang sah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang mampu mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Lalu selain itu, sebuah negara yang sudah berdiri tegak harus memiliki undang-undang sendiri, kegunaannya untuk mengatur taat kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pengakuan kedaulatan dari negara lain memiliki dua jenis. Yang pertama adalah pengakuan de facto, merupakan atas pengakuan fakta adanya sebuah negara. Lalu pengakuan de jure merupakan pengakuan sebuah negara yang diakui secara sah menurut hukum internasional. Selanjutnya, terdapat fungsi-fungsi negara. Yang pertama adalah mensejahterakan serta memakmurkan rakyat negara yang sukses dan maju. Nah, itu adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai. Tentunya diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung oleh masyarakat. Selain itu, ada pertahanan dan keamanan negara yang harus bisa memberikan rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam negara maupun luar negara. Selanjutnya ada menegakkan keadilan secara negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Selanjutnya ada sifat negara. Yang pertama sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki. Lalu sifat monopoli, artinya negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Lalu sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali. Lalu bentuk negara di dunia. Yang pertama adalah negara kesatuan unitaris. Suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam negara itu ada pada pusatnya. Selanjutnya, negara serikat, federasi, negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang semua berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, berdaulat, ke dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Yang pertama adalah harus ada wilayahnya. Kedua, harus ada rakyatnya yang menduduki wilayah tersebut. Lalu harus ada pemerintahnya yang memimpin rakyatnya. Keempat, harus ada pengakuan dari negara lain. Yang kelima, harus ada kedaulatan. Tujuan negara yang pertama adalah perluasan kekuasaan semata, perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain, penyelenggaraan ketertiban umum, dan keempat, penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dengan adanya sekumpulan orang yang menduduki negara tersebut, terjadinya interaksi yang selalu menghasilkan hubungan. Keratan hubungan antara negara dan warga negara juga sudah mencapai tahap ketergantungan. Sebuah negara
tidak dapat berkembang ataupun maju apabila warga negaranya itu pasif. Begitu juga warga dari sebuah negara tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau, maka dengan adanya undang-undang dan tujuan itu bisa menghindari negara yang kacau. Lalu negara itu bukan makhluk hidup, jadi tidak dapat lakukan apapun tanpa adanya subjek yang aktif menggerakkan. Nah, para penggerak ini siapa? Yaitu para rakyat yang banyak dan beragam. Tentunya ada peran-peran tertentu yang dipilih dan diserahkan kepada beberapa orang untuk menyelenggarakan negara. Nah, beberapa yang dipilih itu beberapa dipilih banyak akan menduduki jabatan di pemerintahan. Nah, mereka itu dianggap sebagai penyelenggara pemerintah agar negara dapat menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik. Saya Tarisa Binti dan ini 11.233 ingin menjelaskan tujuan negara Indonesia. Terdapat 5 tujuan negara, yaitu yang pertama melindungi seluruh rakyat Indonesia dan pencadaran Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Yang kelima, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, pengertian warga negara. Pengertian warga negara secara etimologis, kata warga negara berasal dari bahasa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari civitas. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna warga dalam cit yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Istilah warga negara sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu citizen, yang memiliki makna yaitu warga negara atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Sementara itu, menurut Encyclopedia of the Social Sciences tahun 1956, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut maupun berada di luar negara tersebut pada jangka waktu tertentu. Dalam bahasa Inggris, kata warga negara dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah kependudukan yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Orang yang dapat disebut warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara tersebut. Secara umum, terdapat asa kewarganegaraan yang dapat digunakan dalam menentukan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Pengertian hak. Hak adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga dari sebuah negara. Untuk mempertahankan dan menjamin setiap hak warga negara dibutuhkan peraturan yang komprehensif. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya Siti Eka Zahriyanti dengan NIM 1120026 akan menjelaskan hukum negara. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum dibuat oleh manusia sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Jadi, hukum negara ialah sistem atau hukum yang dirangkai untuk menjadi perantara antar masyarakat terhadap kriminalisasi.
Selanjutnya, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 secara nyata menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara hukum. Hal tersebut membuat siapa saja yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, hukum menurut para ahli. Hukum menurut Ernst Utrecht ialah himpunan yang menjadi petunjuk hidup berupa perintah atau larangan yang bertujuan untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Hukum menurut Mokhtar Kusumaatmadja ialah sebagai alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, hukum menurut Mokhtar Kusumaatmadja merupakan alat untuk melindungi, memelihara, dan menertibkan masyarakat. Selanjutnya, bidang hukum. Bidang hukum di Indonesia ada banyak, diantaranya hukum pidana atau hukum publik, hukum perdata atau hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Selanjutnya, hukum pidana atau hukum publik. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat ditetapkannya hukuman berupa nesaka bagi yang melakukannya, dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan undang-undang dalam pidana. Ada dua jenis perbuatan pidana. Yang pertama ialah kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contoh dari kejahatan ialah mencuri, membunuh, dan sebagainya. Yang kedua, pelanggaran. Perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, yaitu contohnya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum perdata atau hukum pribadi. Hukum perdata ialah salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antar individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil. Hukum perdata dapat digolongkan diantaranya hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Selanjutnya, hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana, cara, dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum material. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum material akan mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum material. Selanjutnya, hukum tata negara. Hukum tata negara ialah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Selanjutnya, hukum administrasi. Hukum administrasi ialah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Hukum administrasi ialah hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Slide selanjutnya ialah sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Ialah sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Yang kedua, sistem Anglo-Saxon. Ialah sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim yang selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di negara Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, yang ketiga, ada sistem hukum adat. Ialah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, misalnya di perkampungan, pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. Lalu sistem hukum yang keempat ialah sistem hukum agama, yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Next, ada pemerintahan. Arti pemerintahan ialah organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan rakyat, dan negara. Pemerintahan berasal dari government dari bahasa Inggris dan government dari bahasa Prancis, yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu gubernaculum, yang berarti kemudi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintahan atau penguasa. Selanjutnya, pemerintahan menurut para ahli.
Pemerintahan menurut C. Armstrong dalam arti yang luas merupakan setiap aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari aktivitas ataupun kegiatan eksekutif, legislatif, dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Dalam arti yang sempit, setiap bentuk aktivitas kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif. Pemerintahan menurut Haryanto DKK secara fungsional merupakan sistem, struktur, dan organisasi dari sekian banyak macam faedah yang dijalankan atas dasar tertentu dalam menjangkau tujuan suatu negara. Next. Proses di mana pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintahan seperti Rosenblum atau Michael Goldsmith yang lebih menegaskan pada fungsi negara. Sementara itu, dari aspek manajemen, pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan, dan motivasi dalam hubungan pemerintahan digambarkan oleh Carl W. Dodge bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu ibarat membawa kapal di tengah samudra. Selanjutnya, fungsi pemerintahan menurut Rashid dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama fungsi pelayanan atau public service, yang kedua fungsi pembangunan atau development, yang ketiga fungsi pemberdayaan atau empowering, yang keempat fungsi pengaturan atau regulation. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup diskusi MyBest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.